Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita senantiasa ucapkan salawat. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni Rustan, NIM 105721121721 dari kelas manajemen 21F. Untuk mengetahui sejarah komputer lengkap dari generasi ke generasi, kamu bisa menyimak uraian berikut ini. Komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann. Ketika John von Neumann memaparkan arsitekturnya pada tahun 1945. Sudah dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini. Perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir secara tahun 1800-an. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan didagang-dagang seperti komputer pertama di dunia. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerin merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembangan mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1. Sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Zuse merakit model komputer digital pertama tahun 1936 di Berlin. Perang Dunia Kedua tengah berlangsung tahun 1943. John Mauchly berhasil menciptakan mesin bernama elektronik numerikal. Perkembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya, yaitu sebagai berikut. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama memiliki ciri-ciri utama, yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar, itulah maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Generasi kedua, 1959 sampai 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan time sharing. Perkembangan lain dari komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen 4 atau integrated circuit, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk
yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multiprogramming dan multiprocessing, serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Alat input dan outputnya juga semakin canggih dengan menggunakan Visual Display Terminal. Generasi keempat dimulai tahun 1970. Personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II, memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dan mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi Large Cell Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Cell Integration generasi kelima, yaitu generasi sekarang. Komputer generasi kelima dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan Very Large Cell Integration dan Artificial Intelligence supaya komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portable alias laptop. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer di dunia. Dari informasi ini bisa kita ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting sampai hari-hari ini. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.